Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan memperkenalkan ya, ini cara mengikat plastik es ya dengan cara pertama ya. Seperti ini ya. Kita keluarkan sisa udara di dalamnya. Baru kemudian kita putar seperti ini ya. Biar padat ya, biar padat. Kemudian karet kita kalungkan seperti ini, kita masukkan. Kemudian kita tekan ujungnya, kita putar dengan kita tahan sedikit ya, biar tidak ikut mutar karetnya. Terus kita putar seperti ini sampai kira-kira di secukupnya lah ya. Nah, masih sisa sedikit karetnya. Kemudian ujung dari plastik es ini kita lipat seperti ini ya, untuk menyelesaikan putaran karet sisanya. Nah, seperti ini. Nah, mudah ya. Mudah. Oke, sudah jadi. Seperti ini penampilannya jadinya. Jadi ini berfungsi ganda ya. Dilipat ujung apa? Ujung plastiknya ini untuk semakin mempersempit rembes ya, rembesan air tersebut. Oke, sekarang cara kedua. Cara kedua adalah dengan menggunakan serat dari karung beras. Nah, ini eh, yang sudah kita pisah-pisahkan ya. Kita ikat jadi satu dengan rapi ya. Nah, seperti ini kira-kira panjangnya serat karung ini kira-kira 40 cm ya, 40 cm ya. Seperti biasa, ujung dari plastik es ini kita rapatkan dulu, kita keluarkan sisa udaranya biar tidak ada rongga di dalamnya ya. Seperti ini caranya, set. Ya, kemudian kita tekan ya, baru kita puntir. Nah, biar padat es batunya nanti ya. Seperti ini. Kemudian tali atau serat karung ini seperti ini posisinya ya. Oke, kita jepit kemudian diputar ya. Dan perlu diingat sisanya ini kira-kira cukup nanti untuk mengikat, jangan sampai terlalu pendek ya, karena nanti akan sulit mengikatnya. Nah, sudah seperti ini. Eh, Sama seperti tadi ya, ujung dari plastik es ini kita lipat ke bawah seperti ini ya. Nah, sudah tampak gini. Sisa dari ujung tali tadi kita ikatkan, kita putarkan, kita lilitkan seperti ini, baru kemudian kita bikin simpul seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini lumayan bagus kalau kita terbiasa melakukannya, akan menjadi mudah ya, dan hasilnya pun sangat bagus. Kecuali juga bisa menghemat biaya ya, sangat sangat menghemat biaya karena kita tidak perlu beli karet lagi. Nah, seperti ini. Kemudian cara ketiga ya. Cara ketiga kita tidak menggunakan tali, dan adapun tali di sini ya kita ikatkan di tiang atau di apa yang kira-kira nanti bisa sebagai pegangan seperti ini ya. Ya, tali ini hanya berfungsi untuk sebagai bantuan saja ya, bukan untuk mengikat nanti ya. Jadi kita ngikatnya hanya ujung eh, plastik dari esnya saja. Seperti ini ya, kita mulai. Seperti biasa, kita rapatkan ya, dengan membuang sisa udara yang ada di dalam plastik es ya, agar padat, tidak berongga seperti ini ya. Kemudian kalau sudah udara sudah minim sudah kosong, kita putar lagi seperti ini. Kemudian posisi tali ya, tali rafia posisinya seperti ini ya. Kita posisikan dulu seperti ini. Kemudian ya, kita jepit ujungnya. Nah, di sebelah ini kita longgarkan lagi seperti ini. Nah, kira-kira saja ya. Kemudian kita lilitkan set sekali saja ya. Kemudian ya, ada lubangnya, langsung kita masukkan ke kepala
ujung plastik. Ya, seperti ini. Pelan-pelan kita tarik biar dia rapat simpulnya. Oke, sudah. Nah, setelah ini kita menggunakan tenaga, kita tarik lebih kencang, tapi jangan sampai tali plastiknya tali rafianya putus juga. Nah, ini lumayan kencang nih. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal narik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ya, sudah terikat nih teman-teman ya. Sudah terikat dan ikatannya tanpa tali ya. Tanpa tali. Tali rafia tadi hanya membantu untuk melilitkan ujung dari plastik ini seperti ini ya. Ini lebih hemat lagi, ya. Seperti ini. Hanya saja ujung dari plastiknya tidak dilipat. Seperti ini ya. Nah, inilah tiga cara yang biasa kita lakukan ketika kita sedang membuat batu es ataupun es lilin ya misalnya. Nah, ini yang menggunakan karet dan yang ini menggunakan tali serat karung ya, serat karung. Nanti kita bahas di belakang. Nah, ini yang menggunakan bantuan tali rafia tadi ya. Tanpa tali jadinya. Kita hanya melilitkan ujungnya. Nah, ini masih ada sisa udara ini nanti akan membuat rongga ini teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa ya, nanti dengan semakin seringnya membuat ya, melakukannya akan semakin bagus, semakin rapi. Seperti ini. Oke. Ini tiga macam dari cara mengikat plastik es. Baik, sekarang kita bahas nih cara memanfaatkan karung ya, karung beras ini ya. Nah, ini jahitannya ini ya, kita lepas dulu ya biar maksimal fungsinya. Kita gunting seperti ini jahitannya, kemudian kita biasanya kita tarik seperti ini bisa. Nah, bisa ya. Langsung saja kita bersihkan talinya, kita singkirkan. Kemudian kita mendapatkan karung yang sudah loss ya atau berlubang kedua ujungnya. Kemudian kita kira-kira aja ya, kita lipat dua saja ini. Kira-kira ada 30 cm mungkin nih. 30 cm atau nanti disesuaikan dengan selera ya, mau panjangnya seberapa. Tapi saya rasa 40 cm itu sudah bagus, sudah maksimal, sudah sedang ya. Dan ini kira-kira 30 cm. Oke, kita gunting. Kita gunting jadi dua ya. Kemudian diusahakan ya lurus sesuai dengan anyamannya ya, agar tidak banyak nanti serat atau tali yang terbuang seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisi kiri kanannya juga kita gunting ya, kita potong ya, menurut alur dari anyamannya seperti ini. Nah, sangat mudah. Ini sangat menghemat ya, sangat menghemat. Kalau tidak ada karet ya, tidak ada karet, kita akan memanfaatkan tali atau serat karung ya, karung beras ini ya, daripada dibuang-buang sayang. Dan ini lumayan kuat nih teman-teman ya, lumayan kuat, jarang sekali putus ya, jarang sekali putus kecuali memang tali tersebut memang sudah ada cacatnya ya. Nah, oke, kita selanjutnya kita urai ya. Di sini biasanya di paling ujung ini akan terdapat ya potongan-potongan yang panjangnya tidak sesuai karena terpotong ketika kita melakukan pemotongan tadi ya. Maka kita pilih. Nah, ini yang bisa digunakan, kita letakkan dengan rapi seperti ini agar nanti memanfaatkannya juga tidak tidak ruwet gitu ya. Tidak. Nah, ini yang tidak bisa digunakan, kita singkirkan. Nah, selanjutnya seperti ini terus ya.
Seperti ini terus sampai nanti terkumpul banyak semuanya. Satu karung saja nanti sudah menjadi banyak ya. Nah, kalau sudah nanti kita kumpulkan dan kita ikat yang rapi ya, yang rapi agar ketika kita memanfaatkannya nanti tidak kerepotan. Seperti ini kira-kira ya. Ya, ini lumayan rapi. Jadi nanti ketika menggunakannya tinggal mencabut salah satunya. Nah, seperti ini ya. Kita coba kita cabut set. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau tidak disusun seperti ini dia akan kusut ya, akan kusut. Akhirnya kerjaan kita menjadi terhambat seperti itu. Baik, seperti ini ya penggunaan, dan ini kita sudah menggunakan lumayan lama ya. Eh, pada awalnya memang menggunakan karet dan sekarang menggunakan serat karung ya, atau pun dengan bantuan rafia. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.